Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delisa Nufatima Ajahra dari kelas 1B D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah yang berjudul Pengetahuan, Sikap, dan Aktivitas Remaja SMA dalam Kesehatan Reproduksi di Kecamatan Buleleng. Teman-teman, untuk bagian pertama yaitu abstrak. Abstrak di sini memuat atau membahas tentang sebuah rumusan dari apa yang akan kita bahas, yaitu berbagai permasalahan remaja yang banyak disoroti saat ini di Bali. Antara lain adalah pergaulan bebas hingga pelecehan seksual yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja, di mana dampaknya dapat menentukan kualitas kehidupan remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan dan sikap remaja SMA tentang kesehatan reproduksi serta hubungannya dengan aktivitas remaja SMA dalam menjaga kesehatan reproduksi. Penelitian ini menggunakan desain studi analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional. Dapat disimpulkan bahwa remaja SMA yang memiliki pengetahuan yang baik akan diikuti dengan sikap yang baik. Kunci yang termuat dalam abstrak yaitu pengetahuan, sikap, aktivitas, dan kesehatan reproduksi. Remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Jumlah remaja di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di Indonesia, menurut Biopusat Statistik, pada tahun 2009, kelompok umum 10-19 tahun adalah sekitar 22% dari jumlah penduduk yang terdiri dari 50,9% remaja laki-laki dan 49,1% remaja perempuan. Berdasarkan data Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006, remaja Indonesia berjumlah sekitar 43 juta jiwa atau sekitar 20% dari jumlah penduduk. Ini sesuai dengan proporsi remaja di dunia, di mana jumlah remaja diperkirakan 1,2 miliar atau sekitar 1/5 dari jumlah penduduk dunia. Menurut Agustini tahun 2013, berdasarkan wawancara dengan pemegang program pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR di Puskesmas Buleleng, pelaksanaan kegiatan PKPR dilakukan baik secara perorangan maupun berkelompok melalui pemberian informasi dan edukasi, pelayanan klinis, konseling, pendidikan keterampilan hidup sehat, perkonselor, dan pelayanan rujukan. Berdasarkan catatan kunjungan ke PKPR, ditemukan bahwa angka kejadian IMS pada remaja menduduki urutan pertama, yaitu sekitar 50% dari peta konseling yang dilakukan pada tahun 2009. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan menggunakan pendekatan potong lintang atau cross-seksional yang akan memaparkan tentang pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi, dan hubungannya dengan aktivitas remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi di Kecamatan Buleleng. Adapun rancangan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan teori perilaku dari Lawrence Green yang sudah dimodifikasi. Berdasarkan teori ini, perilaku seseorang dalam hal ini aktivitas remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor penguat. Kalian bisa lihat pada gambar tabel yang ada dalam gambar tersebut, di mana suatu kesehatan reproduksi siswa SMA dipengaruhi oleh 3 faktor yang menurut Lawrence Green. Analisis data untuk mengetahui hubungan antar variabel menggunakan analisis korelasi Beaver Person. Data yang terkumpul dianalisis dengan bantuan komputer dengan program SPSS 16. Yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan.
Siswa yang dijadikan sampel penelitian ini adalah siswa dari sekolah menengah atas yang ada dalam wilayah Puskesmas Buleleng 1. Responden dalam penelitian ini dibedakan menurut jenis kelamin dan umur. Jumlah sampel berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 51,3% atau 170 responden, dan sampel berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 48,7% atau 170 responden. Dari tabel 1 dapat diuraikan frekuensi jumlah sampel dan presentasi jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan umur responden, di mana presentasi paling besar adalah umur 16 tahun yaitu sebesar 34,1% atau 119 responden, yang kemudian diikuti oleh siswa yang berumur 15 tahun sebesar 31,8% atau 111 responden. Siswa yang berumur 17 tahun sebesar 25,2% atau 88 responden. Siswa yang berumur 18 sebesar 5,4% atau 19 responden. Siswa yang berumur 14 tahun sebesar 2,3% atau 8 responden. Dan yang paling kecil adalah siswa yang berumur 19 tahun sebesar 1,1% atau 4 responden. Dalam artikel ini juga terdapat tabel 2, 3, 4, 5 yang masih ada kaitannya dengan suatu perkembangan ataupun suatu pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di Kecamatan Buleleng, khususnya pada remaja sekolah menengah atas. Berdasarkan teori mengenai sikap, diketahui bahwa sikap seseorang dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan konatif. Dalam penelitian ini, teori tersebut tidak berlaku. Sikap responden yang tidak sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya ini dapat disebabkan oleh faktor lain. Sikap yang ditimbulkan tidak saja ditentukan oleh keadaan objek yang sedang dihadapi, tapi juga oleh kaitannya dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, situasi di saat sekarang, dan harapan-harapan untuk masa yang akan datang, menurut Ajinar 2013 dan Cahyo K 2008. Perilaku seksual merupakan perilaku yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Perilaku ini sangat luas sikapnya, di mana perilaku ini timbul didasari oleh dorongan seksual. Selain itu, kematangan seksual remaja belum diimbangi dengan kematangan psikososial. Akibatnya, kadang-kadang timbul rasa ingin tahu yang sangat kuat, keinginan bereksplorasi dan memenuhi dorongan seksual. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, didapatkan hasil tingkat pengetahuan, sikap, dan aktivitas remaja SMA terhadap kesehatan reproduksi di Kecamatan Buleleng sebagai berikut. Kemudian, tidak terlepas dari itu, artikel ilmiah juga terdapat daftar pustaka, di mana sumber-sumber yang terdapat dalam artikel ilmiah dapat kita lihat ataupun dapat kita dapatkan pada artikel ilmiah dari saya tersebut. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.